ada Wulandari dengan NPM 257620007. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkasihkan materi yang berjudul Analisis Korosi pada Tangki Penyimpanan Biodiesel B30 dan dampaknya terhadap keamanan penyimpanan bahan bakar. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan energi di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan industri, dan kemajuan teknologi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai sumber energi alternatif, salah satunya adalah biodiesel B30. Biodiesel B30 merupakan campuran antara 30% biodiesel atau fatty acid methyl ester yang berasal dari minyak nabati dan 70% bahan bakar solar. Program penggunaan biodiesel B30 memberikan berbagai manfaat seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi impor bahan bakar minyak, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri khususnya minyak kelapa sawit. Namun, di samping berbagai kelebihan tersebut, penggunaan biodiesel B30 juga menimbulkan beberapa tantangan, terutama pada proses penyimpanannya. Salah satu permasalahan yang cukup penting adalah terjadinya korosi pada tangki penyimpanan bahan bakar. Korosi ini perlu mendapatkan perhatian karena dapat menimbulkan kerusakan pada tangki, menurunkan kualitas bahan bakar, bahkan membahayakan keselamatan penyimpanan. Biodiesel B30 memiliki karakteristik yang berbeda dibanding solar konvensional. Biodiesel bersifat higrokopis, yaitu mudah menyerap air dari lingkungan. Selain itu, biodiesel juga memiliki kandungan oksigen yang lebih tinggi dan lebih mudah mengalami oksidasi selama proses penyimpanan. Masuknya air ke dalam biodiesel dapat menjadi salah satu penyebab utama terjadinya korosi. Air yang terkandung di dalam bahan bakar berfungsi sebagai elektrolit yang mempercepat reaksi elektrokimia pada permukaan logam. Semakin tinggi kadar air yang terkandung dalam biodiesel, maka semakin tinggi pula potensi terjadinya korosi pada tangki penyimpanan. Selain air, biodiesel yang disimpan dalam waktu lama juga dapat mengalami oksidasi. Proses oksidasi ini menghasilkan berbagai senyawa asam organik yang bersifat korosif terhadap logam. Adanya asam organik tersebut menyebabkan laju kerusakan material tangki menjadi lebih cepat dibandingkan pada penyimpanan solar biasa. Secara umum, korosi dapat diartikan sebagai proses penurunan mutu atau kerusakan logam akibat reaksi kimia maupun elektrokimia dengan lingkungan sekitarnya. Pada logam besi, korosi terjadi ketika besi bereaksi dengan oksigen dan air sehingga membentuk oksida besi atau biasa kita kenal sebagai karat. Proses korosi pada besi dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan reaksi. Mula-mula atom besi melepaskan elektron dan berubah menjadi ion besi. Elektron tersebut kemudian digunakan dalam reaksi reduksi oksigen yang dibantu oleh keberadaan air. Selanjutnya, ion besi akan bereaksi dengan ion hidroksida dan membentuk senyawa hidroksida besi yang kemudian berubah menjadi karat. Pada tangki penyimpanan biodiesel B30, terdapat beberapa jenis korosi yang dapat terjadi. Yang pertama adalah korosi merata, yaitu korosi yang terjadi pada seluruh permukaan logam secara seragam. Jenis korosi ini biasanya menyebabkan penurunan ketebalan dinding tangki secara perlahan. Yang kedua adalah korosi sumuran. Korosi ini terjadi pada titik-titik tertentu atau membentuk lubang kecil. Meskipun luas kerusakannya kecil, jenis korosi ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kebocoran tanpa terlihat secara jelas dan dari permukaan. Selanjutnya, terdapat korosi celah. Korosi ini biasanya terjadi pada bagian sambungan, baut, atau celah sempit pada tangki penyimpanan. Selain itu, terdapat pula korosi akibat aktivitas mikroorganisme yang disebabkan oleh pertumbuhan bakteri dan jamur di dalam tangki. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju korosi pada tangki penyimpanan biodiesel B30. Faktor pertama adalah kadar air. Semakin tinggi kandungan air, maka proses korosi berlangsung lebih cepat. Faktor kedua adalah temperatur. Peningkatan suhu dapat mempercepat laju reaksi dan mempercepat degradasi biodiesel sehingga memperbesar kemungkinan terjadi korosi. Faktor berikutnya adalah lama penyimpanan biodiesel yang disimpan terlalu lama akan mengalami oksidasi yang menghasilkan senyawa asam dalam jumlah yang lebih besar.
Jenis material tangki juga dapat mempengaruhi ketahanan terhadap korosi. Baja karbon cenderung lebih rentan mengalami korosi dibandingkan baja tahan karat dan material yang telah dilapisi dengan bahan pelindung. Korosi pada tangki penyimpanan biodiesel B30 dapat memberikan berbagai dampak negatif. Dampak pertama adalah penurunan ketebalan dinding tangki yang dapat menyebabkan retakan dan kebocoran. Kebocoran bahan bakar tentu sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu proses distribusi bahan bakar. Dampak kedua adalah penurunan kualitas bahan bakar. Partikel karat yang terbentuk dapat mencemari biodiesel dan menyebabkan terbentuknya endapan. Endapan tersebut dapat menyumbat filter, merusak pompa, serta menurunkan kinerja mesin. Selain itu, kebocoran bahan bakar akibat korosi juga menyebabkan pencemaran lingkungan. Tumpahan bahan bakar dapat mencemari tanah dan air serta mengganggu ekosistem di sekitarnya. Dari segi keselamatan, korosi juga dapat meningkatkan risiko kebakaran dan ledakan, terutama apabila bahan bakar yang bocor terkena sumber panas atau percikan api. Oleh karena itu, pengendalian korosi menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem penyimpanan biodiesel B30. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi. Pertama, menggunakan material tangki yang memiliki ketahanan korosi yang baik, seperti baja tahan karat atau tangki yang dilapisi epoksi. Kedua, melakukan pengendalian kadar air di dalam biodiesel agar tidak melebihi batas yang ditentukan. Ketiga, melakukan inspeksi dan perawatan secara berkala untuk mendeteksi kerusakan sejak dini. Selain itu, penggunaan inhibitor korosi juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperlambat laju kerusakan logam. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa biodiesel memiliki potensi yang lebih besar dalam menyebabkan korosi dibandingkan solar konvensional. Hal ini disebabkan oleh sifat biodiesel yang mudah menyerap air, mudah beroksidasi, dan dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Korosi yang terjadi dapat menurunkan kualitas bahan bakar, merusak tangki penyimpanan, meningkatkan risiko kebocoran, kebakaran, serta menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sistem penyimpanan yang baik melalui pemilihan material yang tepat, pengendalian kadar air, penggunaan inhibitor korosi, serta perawatan dan inspeksi secara berkala agar keamanan penyimpanan biodiesel B3 tetap terjaga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.